Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Yoga Putra di video yang membahas tentang Meta Ads, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman semuanya, saya ingin sharing nih kepada teman-teman perihal tentang konten, teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin beberapa dari teman-teman sudah pernah mendengar tentang eh, penyebutan konten is the king atau konten adalah raja. Ya, itu menurut saya betul sekali, teman-teman ya, dan saya sangat setuju. Karena kenapa? Karena ketika kita berjualan online atau kita memulai bisnis online, peran konten itu sangatlah penting, teman-teman ya. Bahkan bisa dibilang konten menjadi hal wajib yang harus teman-teman perhatikan. Nah, maksud konten itu apa, Mas? Konten itu bisa seperti halnya gambar, teman-teman ya. Nah, contoh ini. Nah, ini jualan saya, konten gambar saya seperti ini. Ini konten gambar. Kemudian ini konten copywriting atau konten tulisan. Ya, teman-teman ya. Kemudian ini konten judul atau headline. Ya, teman-teman ya, yang menjadi perhatian khusus di sini, teman-teman. Karena ketika orang ingin membeli sebuah produk secara online, yang mereka lihat itu adalah gambar, teman-teman. Bukan produk asli, teman-teman. Yang mereka lihat adalah gambar. Jadi bisa dibilang kalau gambar teman-teman itu bagus, ya teman-teman ya, otomatis orang akan tertarik dan akan lebih lanjut ingin mengetahui produk teman-teman. Berbeda teman-teman ya, jika konten teman-teman itu jelek, ya teman-teman ya, meskipun aslinya produk teman-teman itu bagus, tapi konten teman-teman yang teman-teman sajikan di media sosial, di iklan dan lain sebagainya itu jelek, nah itu sama aja zong teman-teman ya. Mereka tidak akan mau membeli atau bahkan tidak mau tahu lebih lanjut. Nah, salah satu cara untuk mengukur apakah konten kita itu bagus atau tidak, kalau kita beriklan menggunakan Meta Ads, teman-teman ya, itu ada salah satu metrik yang namanya CTR, teman-teman ya. Click to like, teman-teman ya, atau rasio klik tayangan tautan. Ya, ini teman-teman bisa baca persentase impresi yang mendapatkan klik tautan dari jumlah total impresi. Jadi, impresi atau orang yang melihat iklan kita itu berapa yang ngeklik iklan kita. Jadi, kalau orang melihat iklan kita itu ada banyak, tapi yang ngeklik sedikit, berarti konten teman-teman tidak menarik, alias jelek, teman-teman ya. Nah, tapi kalau teman-teman konten teman-teman dilihat banyak orang, kemudian yang ngeklik juga banyak, berarti konten teman-teman bagus atau diminati orang-orang yang melihat konten teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya, salah satu fitur namanya CTR. Nah, ini baru bentuknya presentasi teman-teman ya. Nah, biasanya teman-teman ya, saya membuat patokan ya teman-teman ya, konten yang bagus itu ada di angka 1,5% teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, CTR saya ada 4,64%, 4,57%, 2,51%, 1,73%. Jarang yang ada di bawah 1,5. Nah, ini 1,15 tapi iklannya masih jalan. Jadi nanti pengambilan keputusannya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat teman-teman ya, bahkan ini 4,84%. Berarti kontennya ini bagus banget. Dari 108 orang yang melihat iklan saya, ya teman-teman, yaitu ada 6 orang yang masuk ke website. Ya, dan ini masih terus berlanjut, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, kita bisa mengukur konten kita itu bagus atau tidak dengan uh, matriks data yang namanya CTR di Meta Ads. Nah, otomatis kalau teman-teman CTR-nya rendah, katakanlah cuma 1% atau 0, sekian persen, ya teman-teman ya, berarti konten iklan teman-teman jelek. Berarti teman-teman harus ganti konten iklannya. Jadi kita tahu teman-teman ya, titik letak kesalahan kita di mana kalau kita iklan di Meta Ads. Oh, kontennya jelek, Mas. Oke, berarti kita harus ganti konten. Jangan sampai konten kita jelek, tapi kita tetap promosi pakai konten itu. Yaitu sia-sia lah, teman-teman ya. Berarti konten kita menawarkan produk yang jelek kepada customer. Ya otomatis customer mau kita tawarin sampai kita ngotot-ngotot sekalipun, ya otomatis customer nggak akan membeli produk kita. Makanya penting sekali teman-teman ya, CTR, rasio klik tayang tautan, untuk kita analisis ya. Konten yang bagus kalau menurut Mas Yoga di atas 1,5%. Itu menurut saya sudah bagus ya. Ini tergantung juga KPI ya teman-teman ya, tergantung juga KPI dari produk-produk yang lain ya. Jadi satu produk itu tidak sama dengan produk yang lain. Tapi rata-rata saya 1,5% lah teman-teman ya.
Itu tergantung produknya juga dan lain sebagainya. Ada banyak cara untuk menentukan KPI. Jadi KPI itu Key Performance Indicator, teman-teman ya. Jadi indikator iklan kita itu termasuk bagus atau jelek. Nah, itu ada cara untuk menghitungnya. Mungkin saya akan bahas di video lain ya, teman-teman ya, terkait hal tersebut ya, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, teman-teman ya, tentang pentingnya konten ya dalam kita promosi di media sosial. Dan unggulnya Facebook Ads atau Meta Ads ini kita bisa melihat konten kita bagus atau tidak, yaitu dengan matriks CTR. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut ya tentang Facebook Ads, Meta Ads atau digital marketing, teman-teman bisa klik link di bawah video ini teman-teman ya, dan teman-teman bisa join komunitas saya gratis untuk belajar Meta dan Facebook Ads ya teman-teman ya. So setelah teman-teman join di komunitas saya, jangan lupa teman-teman baca deskripsi grupnya teman-teman ya, grup WhatsApp. Jadi komunitas saya ada di grup WhatsApp yang pastinya akan ada banyak informasi menarik untuk teman-teman yang ingin belajar secara intensif Meta Ads maupun Instagram Ads. Oke teman-teman, sampai jumpa di video yang lain ya teman-teman ya. Jangan lupa silahkan komen video ini teman-teman ya, silahkan tanya jawab, lontarkan pertanyaan teman-teman dan lain sebagainya. So bagi teman-teman yang udah join di komunitas saya, teman-teman bisa diskusi di dalam komunitas saya terkait video saya ini teman-teman. Terima kasih.